Assalamualaikum Pak Sofi. Waalaikumsalam Pak Bagus Wijaya. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak, saya Bagus Pak sebagai DPL. Mas Ferry nanti. Pak, ini nanti apa? Kita kan di dalam tahap PPL 1 ini kita harus melaksanakan beberapa kegiatan ya Pak. Nggih. Ini ada tahap persiapan, nantinya pada tahap prakegiatan itu ada persiapan, negosiasi, kemudian kegiatan ada observasi dan dokumentasi, pada tahap akhir itu ada proses tumbuh dan penutupan. Nah, ini tadi saya barusan baca-baca, jadi di sini saya sudah baca juga tentang indikator-indikator dari penilaian dan juga tahapan-tahapannya. Makasih Pak. Apakah nanti ini Pak Ferry sudah gabung ya, Pak Sofi? Sudah. Oke. Selamat, Ini ya silakan Pak Ferry. Gimana? selamat Sudah siang siap Pak Pak. Ferry? Oke, sudah siap ya Pak Ferry. Nggih. Kalau sudah Gini, Pak. perkenalkan Pak Ferry, saya Pak Bagus sebagai DPL-nya dan juga Pak Sofi sebagai guru pamong Bapak nanti dalam kegiatan PPL 1 ini. Nanti pada tahap PPL 1 ini nanti Pak Ferry akan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu yang tahap pertama orientasi, kemudian observasi, kemudian asistensi mengajar, kemudian praktik pembelajaran. Nah, untuk tahap saat ini itu adalah pada tahap kedua, Pak, pada tahap observasi. Kemudian nanti kita juga melakukan mentoring kepada Pak Ferry dalam praktik observasi sebelum melakukan tahapan asistensi mengajar, Pak. Jadi seperti yang Bapak sudah orientasi pada kegiatan sebelumnya, itu juga tahapannya sebetulnya hampir sama, Pak. Jadi nanti di sini ada persiapan, negosiasi, observasi, dokumentasi, proses tumbuh dan juga penutupan. Nah, di sini mungkin nanti kita harus menentukan apa saja yang bisa kita sepakati sebagai sebagai cara berkomunikasi atau bagaimana cara menghubungi. Nah, kalau saya sendiri Pak Ferry, nanti kalau umpamanya ada apa-apa Pak Ferry bisa menghubungi saya di nomor WA saya yang sudah saya ketikkan di kolom chat ini. Nanti mungkin kalau Pak Sofi berkenannya bagaimana nggih untuk berkomunikasi agar kegiatan ini berjalan lancar kira-kira Pak? Iya, sama juga seperti Pak Bagus, Pak Ferry. Jadi nanti saya akan ketikkan nomor WA yang ada di kolom chat untuk tindak lanjutnya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi, gitu. Oh iya, Bagaimana Pak Ferry? siap Pak. Nanti kalau misalnya nanti saya ada kesulitan atau dalam merencanakan pembelajaran nantinya, saya mohon dibimbing ke depannya untuk menjadi guru yang lebih profesional dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Ferry. Jadi ini tadi kami sudah berbicara bahwa seperti yang sudah ada dalam pengarahan kemarin, nanti Pak Ferry juga selain kami melakukan mentoring, juga kami melakukan beberapa penilaian berdasarkan indikator-indikator yang sudah ada. Nah, mungkin nanti kalau umpamanya dalam penilaian atau dalam mentoring kami ada hal yang tidak berkenan, silakan Pak Ferry menyampaikan saja ya, nggak apa-apa. Jadi ini juga sebagai pertanggungjawaban kami sebagai mentor secara profesional, Pak Ferry. Nih. Eh, Kemudian ini nanti ada pembuatan smart goal pada negosiasi Pak Ferry. Mungkin Iya, kita sepakat ya Pak Ferry nggih? sepakat Pak, Nggih, sepakat untuk. alhamdulillah sepakat. Nah, ini selanjutnya yaitu kita menyepakati kontrak dan tujuan. Nah, mungkin ada hal yang bisa Pak Ferry ajukan tentang seperti apa tujuannya di dalam observasi ini nantinya Pak Ferry.
kalau tujuan dalam observasi tentunya saya harapkan pembelajaran yang saya praktekkan nanti dapat dikritisi kekurangan maupun kelebihannya menjadi bahan refleksi saya ke depannya untuk menjadi merancang pembelajaran yang lebih bagus dan melaksanakannya juga lebih bagus seperti itu, Pak. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Sofi, silakan Pak Sofi. Oh ya, mungkin begini, dalam menyepakati kontrak atau negosiasi, kita lebih mudahnya itu kita tentukan tujuan agar nanti kesepakatan atau komitmen ini dapat dijalankan bersama-sama antara Pak Ferry dan Pak Bagus dan saya sebagai guru pamongnya. Mungkin kontrak-kontrak yang sudah kita buat, jadi kita sepakati bersama gitu, Pak Bagus, Pak Ferry. Ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Sofi. Ini jenengan kirim ini tadi itu ya, apa rancangan kontraknya ya Pak ya? Iya, iya. Insya Allah Saya sudah kirim. bagus. Setuju nggih Pak Sofi nggih? Iya. Alhamdulillah. Terus selanjutnya berarti kita mungkin tentang penjadwalan Pak Ferry dan Pak Sofi. Ini kan juga kita punya apa kesibukan yang berbeda-beda. Mungkin saya bisanya itu kalau umpamanya setelah duhur mungkin bisa dihubungi Pak Ferry dan Pak Sofi. Mungkin kita bisa berkolaborasi membicarakan apa langkah selanjutnya mungkin setelah duhur. Bagaimana monggo mungkin ada saran? Ya mungkin sama juga Pak Bagus dan Pak Ferry karena kita juga punya tugas masing-masing ya, tugas masing-masing apalagi kita juga sebagai guru punya tupoksi masing dan mengajar mungkin jadwal kita free kita itu setelah duhur. Setelah duhur artinya kalau di tempat saya di SD itu anak-anak sudah pulang. Jadi setelah itu kita bisa melakukan penjadwalan yang sesuai dengan uh, waktu kita masing-masing gitu agar nanti waktunya sama-sama kita dapat laksanakan bersama gitu. Berarti setelah zuhur ya Pak Bagus sama Pak Sofi. Kalau bisa Nggih. juga sekitar jam 2 ya Pak. Soalnya karena mahasiswa PPG ini kan paginya kan kita PPL di sekolahan, terus siangnya kan kita kembali ke kampus ada perkuliahan seperti itu. Mungkin bisanya jam 2 pribun. Siap. Ya Terima Bapak, kasih nggih, Pak ya. Ferry, Pak Sofi. Oke, sami-sami. Ini berarti sudah sepakat nggih pada tahap negosiasi sudah berjalan lancar alhamdulillah. Nah, ini selanjutnya yaitu tahap observasi Pak Ferry. Ya, Nanti akan dipraktikkan proses pembelajaran itu oleh Pak Sofi. Nanti tugas Pak Ferry yaitu untuk mengamati apa saja yang bisa diadopsi dari apa yang dipraktikkan Pak Ferry. Oleh Pak Sofi begitu ya. ya Pak. Mungkin Pak Sofi monggo untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Bagus, Pak Ferry dan yang lainnya. Di tahap observasi ini saya akan mempraktekkan eh, sebuah pembelajaran yang nantinya bisa menjadi rujukan Pak Ferry untuk melaksanakan kegiatan PPL. Ya. Langsung saja ya. Begini yang pertama kita sesuaikan dengan modul ajar yang sudah kita susun dulu Pak Ferry. Ini. Saya akan mempraktekkan materi aku patuh pada aturan itu em, mapel pendidikan Pancasila pada kelas 1 atau fase A. Eh, Nanti ini saya praktek alokasi dengan alokasi waktu 2 jam. Begini langsung saja Pak Ferry. Kita masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Pagi Pak Pagi, Sofi. Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar Allahu biasa. Akbar. Yes. Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah
baiknya kita berdoa lebih terdahulu. Untuk kemarin Mas Bagus yang mempunyai nilai tertinggi, silahkan untuk memimpin doa teman-temannya. Oke, terima Terima kasih. kasih Mas Sebelum Bagus belajar, berdoa mulai selesai. terima kasih Mas Bagus atas memimpin doa teman-temannya. Dan itu sebelum lanjut untuk memupuk jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk sekretaris silahkan bisa membantu membimbing teman-temannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk pada hari ini, apakah dari siswa kelas 1 berangkat semua? Alhamdulillah, berangkat semua. Berarti kalian semua sehat ya. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita biar lebih semangat dulu, kita melakukan ice breaking ya. Semuanya siswa bisa berdiri. Ya, terima kasih sudah melakukan ice breaking semuanya. Sudah semangat untuk belajar? Semangat ya. Ya. Di pelajaran kemarin kita membahas tentang lambang-lambang atau logo Pancasila. Ada berapa? Ya betul, ada 5. Betul sekali. Uh, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang patuh pada aturan yang nantinya semua yang ada di kehidupan ini pasti punya aturan. Ya, pre-memori lagi lah. Terus untuk selanjutnya, anak-anak silahkan berdiri. Saya punya 2 kertas. Anggap saja ini kertas merah dan kertas hijau. Kertas merah berarti itu tandanya itu larangan. Tapi kalau kertas hijau itu berarti bertanda itu anjuran. Dari sini nanti anak-anak bisa menuliskan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak boleh lakukan. Oke? Contohnya seperti kita membantu orang tua. Itu boleh apa tidak? Oh, boleh. Bagus. Terus kalau contohnya yang dilarang kita apa saja? Mencuri. Ya, sudah. Ya, dan lain-lain. Nah, ya. Dari ini, apakah kalian masih merasa bersemangat? Oh, siap ya. Kita lanjutkan lagi. Nanti saya akan membuat beberapa kelompok dari teman-teman kalian. Jadi nanti setiap kelompok punya tugas masing-masing agar nanti kalian dapat bekerja sama dengan baik. Ya. Untuk kelompok A sudah si A, si B, dan si C. Kelompok B dan kelompok C selanjutnya yang lain itu sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat. Dan untuk kelompok nanti tugasnya sudah ada di lembar-lembar yang saya sudah sediakan. Silahkan kerjakan dengan baik, bekerja sama. Nanti kalian maju untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian. Sudah ya untuk diskusinya. Terima kasih, sangat baik sekali dari kelompok A, B, dan C, sangat bagus sekali. Nanti kalian harus perlu tingkatkan lagi. Dan ini ada lanjut tugas yang mandiri ya untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti dikerjakan sesuai dengan perintahnya.
Jadi nanti ada apa-apa saja yang harus kalian lakukan, apa-apa saja yang kalian harus tidak boleh lakukan. Itu ya anak-anak. Ya mungkin untuk mengakhiri pada pembelajaran kali ini, Pak Guru hanya berpesan, jadi hidup di dunia ini pasti punya aturan. Aturan apa saja yang harus kita lakukan, baik kita bernegara, bermasyarakat, di keluarga, di sekolahan, bersama teman, dan yang lain-lain. Jadi saran saya pada anak-anak harus tetap menjaga aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Gitu ya. Untuk mengakhiri, sebelum akhiri kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan nanti ketika di rumah ya anak-anak ya. Di tugas dikerjakan, ini karena tugasnya berdampingan dengan orang tua, silahkan pilih bapak atau ibu kalian masing-masing untuk membuat video tentang aturan-aturan yang ada di rumah kalian. Itu ya anak-anak. Untuk mengakhiri kita tutup dengan doa dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofi atas pembelajaran yang ditampilkan. Bagaimana Mas Ferry sudah bisa menangkap hal-hal yang penting ya, yang mungkin bisa digunakan untuk membangun pemahaman tentang bagaimana praktik nantinya ya Mas Ferry ya. Iya Pak Bagus, dari prakteknya Pak Sofi tadi banyak insight baru yang nantinya bisa saya terapkan dalam merancang pembelajaran dan kemudian diimplementasikan nanti di lapangan secara langsung seperti itu Pak Bagus. Oke. Ya Mas Ferry, mungkin ada tambahan dari Pak Sofi tentang pada Mas Ferry. Ya, begini Mas Ferry, mungkin karena kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan, sosial masyarakat, bahkan karakter siswa itu masing-masing kita. Jadi nanti Mas Ferry ketika PPL di sekolahan mitra, jadi jenengan nanti bisa mengidentifikasi uh, siswa itu seperti apa, kulturnya seperti apa, background keluarganya seperti apa. Jadi jenengan nanti bisa mendapatkan sumber dari guru-guru yang ada di situ, kepala sekolah, bahkan langsung bertanya sendiri kepada siswa-siswa tersebut sebagai observasi sebelum panjenengan melakukan pembelajaran atau melakukan PPL. Seperti Ya. itu Mas Ferry. Mungkin ada tambahan lagi, Mas Ferry. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara Oh ya, terima kasih Mas Ferry. Gini, dari proses yang saudara amati tadi, mungkin ada hal yang kesulitan yang saudara alami dalam mengamati tadi, mungkin apakah tentang kelengkapan dokumen atau saudara belum menyiapkan lembar observasi atau kesulitan-kesulitan lain, ada nggak Mas Ferry? kalau untuk kesulitannya mungkin itu ya Pak ya, karena di rencana pembelajarannya tadi saya belum memahami secara utuhnya, jadinya masih ada beberapa yang mungkin apakah ini tadi kegiatan yang dilakukan Pak Sofi itu ada dalam rancangan apa mboten seperti itu. Oh ya, ya baik Mas. Ini memang saya tanyakan karena berhubungan dengan langkah kegiatannya, yaitu kegiatan dokumentasi ya, sehingga nanti harapannya Mas Ferry itu juga bisa mengumpulkan bukti-bukti dari observasi, kemudian RPP dari Pak Sofi, nanti bisa saudara cross check dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, untuk Yes. tahap selanjutnya yaitu pasca kegiatan ini ada beberapa tahap, ini langsung saya bacakan saja ya biar tidak terlalu lama Mas. Jadi nanti mungkin ada umpan balik dari Pak Sofi dan juga ada hal yang perlu disampaikan dari Mas Ferry juga monggo. Jadi pada tahap pasca kegiatan ini ada tahap proses tumbuh Mas. Jadi pada tahap ini ada mengelola proses. Jadi saudara nanti harapannya, saya harap nanti saudara membuat catatan refleksi ya, membandingkan antara apa yang biasa saudara lakukan, praktikkan di sekolah. Kalau umpamanya belum pernah punya pengalaman ya PPL dulu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sofi. Jadi
hal-hal baik apa yang bisa menjadi catatan yang bisa membangun saudara. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu mungkin karakteristik dari Pak Sofi ini mungkin agak berbeda dengan Mas Ferry. Jadi kita tidak bisa menduplikat seseorang 100%, tapi kita hanya bisa mengadopsi yang sesuai sama kita dan itu bisa membangun dengan keterampilan kita, gitu ya. Kemudian mungkin yang perlu dicermati lebih lanjut juga tentang pengaturan waktu, bagaimana Pak Sofi ini tadi menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian menentukan langkahnya, dan itu bisa pas dengan alokasi waktu gitu. Jadi cara menyikapi atau cara tindakan dari Pak Sofi ini mungkin perlu di garis bawahi ya sebagai catatan biar nanti saudara lancar dalam praktiknya. Kemudian nanti kami juga minta saudara untuk memberikan tanggapan dari apa yang dilakukan Pak Ferry tadi, Pak Sofi. Selanjutnya pada tahap penutupan ini saudara perlu melakukan refleksi yang mendalam tentang bagaimana dari pengalaman observasi tadi, kemudian menyimpulkan ketercapaian tujuan. Jadi, apakah tujuan yang Pak Ferry tadi terapkan di awal tadi, apakah sudah tercapai, apakah sudah paham dengan menyaksikan Pak Sofi mengajar, dan selanjutnya yaitu merancang tindak lanjutnya, gitu ya. Nah, itu secara garis besar dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sofi, silakan Pak Sofi. Ya, terima kasih Pak Bagus. Begini, teman-teman, khususnya untuk Pak Ferry. Jadi kalau kita dalam pasca mengajar, tentunya aspek-aspek atau indikator apa saja yang perlu diperhatikan nantinya tadi sudah disampaikan kepada dari Pak Bagus sebagai DPL-nya. Jadi dengan nanti memberikan beban balik pasca observasinya. Contohnya dengan bisa menuliskan catatan-catatan apa saja yang perlu jenengan amati dan nanti jenengan adopsi. Benar kata Pak Bagus, kita nggak bisa menduplikat atau mengcopy paste dari kegiatan apa saja yang saya lakukan. Jadi jenengan nanti langsung kuatkan potensi jenengan yang sudah ada. Jangan 100% mengcopy, kan itu tidak mungkin. Jadi kemampuan apa saja atau karakteristik disesuaikan dengan karakteristik jenengan saja. Jadi tidak harus sama dengan apa yang dilakukan saya atau guru-guru yang lain atau Pak Bagus. Percaya diri dengan kemampuan Anda sendiri dari ilmu yang sudah Anda dapatkan dari praktek-praktek mengajar atau bahkan dari perkuliahan sebelum PPL. Mungkin itu, Pak Ferry ada pertanyaan lagi atau Pak Bagus ada tambahan, monggo. Ya, silakan Pak Ferry, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih Pak Sofi, Pak Bagus, izin menyampaikan sedikit hasil observasi tadi dan apa yang telah dilakukan Pak Sofi tadi banyak hal baru, terutama di sini saya mengagumi, apalagi tadi di Pak Sofi ngajar kelas 1, cara membangun partisipasi aktif siswa itu bisa, padahal karakteristik anak SD terutama kelas 1 sangat aktif, tapi ini masih aktif dan masih terkontrol seperti itu menjadi hal yang ingin saya ikuti jejaknya seperti itu. Meskipun saya tidak bisa menduplikasi Pak Sofi pada diri saya, tapi hal-hal yang baik yang ada pada diri Pak Sofi mungkin bisa saya tiru dan saya kembangkan berdasarkan jati diri saya sendiri seperti itu. Dan berdasarkan tadi dari pengamatan tadi, saya cukup puas dan cukup banyak ilmu baru. Apa yang saya sampaikan tadi di awal tadi bahwa saya ingin tujuannya itu apa yang saya susun itu akan sesuai dengan kegiatan yang saya rencanakan dan implementasikan, itu lengkap pada pengamatan yang dilakukan pembelajaran Pak Sofi kali ini seperti itu. Untuk tindak lanjutnya nanti saya ingin karena saya masih di sini tahap belajar, saya tetap
minta sharing-sharingnya ke Pak Sofi maupun Pak Bagus juga untuk masukannya, dan tentunya saya juga belajar secara mandiri, banyak pelatihan-pelatihan, dan ketika di kampus saya akan turut aktif dalam mengikuti pembelajaran PPG selanjutnya. Begitu Pak Sofi, Pak Bagus, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi Mas Ferry, Pak Ferry, itu sudah sesuai dengan tujuan ya, sudah paham, sudah ada gambaran bagaimana nanti melaksanakan PPL pada tahap selanjutnya, yaitu tahap praktik gitu ya. Oke. Oke, jadi saya ucapkan selamat pada Pak Ferry, terima kasih pada Pak Sofi atas arahannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat dan barokah pada kita semua. Terima kasih, mungkin bisa saya akhiri ya. Terima Iya kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.